Oke, halo, selamat pagi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa soal dari AKM numerasi atau soal literasi matematika ya. Oke, setelah sebelumnya kan kita pernah membahas ya beberapa bentuk soal literasi, terus contoh soal literasi matematika dan lain sebagainya. Oke, hari ini kita membahas mengenai literasi matematika atau salah satu tes dalam AKM numerasi dalam ANBK. Oke, kita langsung saja. Soal yang pertama atau pertanyaan yang ketujuh mengenai gempa bumi ya. Oke, kita baca soalnya. Sebuah film dokumenter menayangkan perihal gempa bumi dan seberapa sering gempa bumi terjadi. Film itu mencakup diskusi tentang keterkiraan gempa bumi. Seorang ahli geologi menyatakan, dalam 20 tahun ke depan, peluang bahwa sebuah gempa bumi akan terjadi di kota Z adalah 2/3. Manakah di bawah ini yang paling mencerminkan maksud pernyataan ahli geologi tersebut? A. 2/3 kali 20 sama dengan 13,3, sehingga antara 13 dan 14 tahun dari sekarang akan terjadi sebuah gempa bumi di kota Z. Yang B. 2/3 lebih besar daripada 1/2, sehingga kita dapat meyakini bahwa akan terjadi sebuah gempa bumi di kota Z pada suatu saat dalam 20 tahun ke depan. C. Peluang terjadinya sebuah gempa bumi di kota Z pada suatu saat dalam 20 tahun ke depan lebih tinggi daripada peluang tidak terjadinya gempa bumi. Yang D. Kita terdapat mengatakan apa yang akan terjadi karena tidak seorang pun dapat meyakinkan kapan sebuah gempa bumi akan terjadi. Oke, kita lihat ya. Di sini dalam 20 tahun ke depan, sedangkan peluangnya berarti peluangnya itu sama dengan 2/3 ya. Nah, sedangkan tidak terjadinya peluang berarti 3/3, 1 kurang 2/3 ya. Ini peluang tidak terjadinya gempa, sedangkan ini peluang terjadinya gempa dalam 20 tahun. Peluang terjadinya gempa dalam waktu 20 tahun adalah 2/3, sedangkan peluang tidak terjadinya gempa dalam 20 tahun terakhir berarti 1 dikurang dengan 2/3. Berarti sama dengan 3/3 dikurang dengan 2/3 sama dengan 1/3. Nah, dari sini kan terlihat bahwa peluang terjadinya gempa dalam waktu 20 tahun itu lebih tinggi daripada peluang tidak terjadinya gempa ya. Sehingga jawaban yang mencerminkan maksud pernyataan geologi tersebut adalah yang C. Peluang terjadinya sebuah gempa bumi di kota Z pada suatu saat dalam 20 tahun ke depan lebih tinggi daripada peluang tidak terjadinya gempa bumi. Oke ya, kemudian next kita lanjut soal berikutnya. Oke, ini dia. Pernyataannya tentang tangga ya. Gambar di bawah ini mengilustrasikan sebuah tangga dengan 14 anak tangga dan tinggi total 252 cm. Lebarnya 400 cm dan tingginya 252 cm. Berapa tinggi masing-masing dari 14 anak tangga tersebut? Dan ini ada 14 anak tangga ya. Nah, sedangkan total tingginya ada 252. Coba kita hitung, ada benar nggak ya? Ada 14 anak tangga. Nah, terus kita hitung tingginya ya. Di sini tingginya adalah 252 ya. Berarti di sini kita hitung 1 2 tangga 1, tangga 2, tangga 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, berarti ada 14 ya. Dan tingginya di sini juga ada 14 ya tingginya. Sehingga untuk menentukan tinggi anak tangga itu berarti 252 dibagi dengan 14 ya. Berarti sama dengan berapa? Oke, kemudian baru kita bagi ya.
25 bagi 14 itu dapatnya bisa 1. 25 bagi 14 dapatnya 1. Kemudian sisanya adalah 11 ya. Kemudian 112 dibagi 14. 112 dibagi 14 mana berapa? Kalau 9 kali 4 kan 36 ya. Kalau 8 kali 4 32, berarti 18 ya. 18 cm. Coba kita cek benar nggak 14 kali 18 itu sama dengan 14 gitu ya. 18 kalikan dengan 14 kali ini 32. 4 kali 1 4, 7, 18 tambahkan 2, 5, 2. Oke, kayak gitu ya. Ini cara baginya pakai taksiran aja tadi. Oke, sehingga jawaban yang benar adalah 18 cm. Oke ya. Ini untuk kasus tangga mudah ya, tinggal dibagi doang. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya mengenai mobil terbaik. Oke, kita baca pernyataannya. Sebuah mobil menggunakan suatu sistem ranking untuk menilai mobil-mobil baru dan memberikan penghargaan mobil terbaik tahun ini kepada mobil dengan nilai total tertinggi. 5 mobil baru sedang dinilai dan hasilnya sebagai berikut. Ini ada tabel ya, jadi ada faktor keamanan, ada efisiensi bahan bakar, penampilan luar, dan juga interior dari aspeknya. Sedangkan mobil yang dinilai ada CA, M2, SP, N1, dan KK. Hasil penilaian diinterpretasikan sebagai berikut. 3 istimewa, 2 baik, 1 sedang. Oke, sekarang kita ke pertanyaan nomor 11. 9. Untuk menghitung nilai total sebuah mobil, majalah mobil tersebut menggunakan rumus berikut yang merupakan jumlah berbobot dari masing-masing nilai. Nilai total sama dengan 3 kali K atau faktor keamanan, ditambah dengan E, efisiensi bahan bakar, ditambah dengan P, penampilan luar, dan ditambah dengan I, interior. Hitunglah nilai total untuk mobil CA, tuliskan jawaban pada Anda pada titik-titik di bawah ini. Total CA sama dengan, oke ya, kan 3 kali K. Rumusnya kan tadi 3 kali K. 3K ditambah dengan E, ditambah dengan P, ditambah dengan I. Berarti sama dengan 3 kali K-nya berapa? K-nya 3 ya untuk CA ya. Ini CA ya. Kita perhatikan ini aja. Berarti 3 kali 3, K-nya ketiga. Tambah dengan E-nya 1. Dengan P-nya 2. Tambah dengan I-nya 3. Berarti sama dengan 3 kali 3, 9. Tambah 1 tambah 2 tambah 3. Sama dengan 9 tambah 1, 10. 12, 3. Berarti 15. Oke. Berarti nilai total sebuah mobil untuk CA itu adalah 15 ya. Oke, next. Soal nomor 10. Masih ke mobil terbaik ya. Pabrik mobil CA berpendapat bahwa rumus untuk nilai total di atas tidak adil. Tuliskan sebuah rumus untuk menghitung nilai total yang akan menjadikan mobil CA sebagai pemenang. Rumus Anda harus mempunyai keempat variabel, dan Anda harus menuliskan rumus Anda dengan cara mengisi titik-titik di bawah ini dengan bilangan positif. Nilai totalnya berapa, bla 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 berapa. Oke, di sini ada kata tidak adil ya. Di atas katanya tidak adil bagi si CA. Berarti di sini dia menginginkan bahwa si CA sebagai pemenang atau mendapatkan skor terbaik. Skor terbaik atau tertinggi. Bagaimana caranya agar dia mendapatkan skor terbaik? Karena dengan rumus yang ada, maka yang menguntungkan pasti si kakak ya. Kenapa? Karena sini 3 kali 3, sisanya sini dia tinggi-tinggi bobotnya ada 2, ada 3, ada 2. Sedangkan CCA di sini 1, 2, 3 gitu. Kalau misalnya dijumlahkan 2 tak ini pasti 9 ya kan, dari kali 3 kalau menggunakan rumus yang ini. Berarti sini 9 ditambah dengan 9 ditambah dengan 1, 2 berarti tambah 6. Di sini 7. Nah, berarti kan otomatis lebih tinggi yang kakak ya kalau misalnya
dengan menggunakan skema yang ada. Nah, kita mengetahui bagaimana sih caranya agar si CA ini lebih unggul dari yang lainnya gitu. Caranya adalah karena di sini ada faktor kecil, sini juga ada faktor kecil, berarti yang ini perlu dihilangkan. Bukan dihilangkan sih sebenarnya, tapi jangan dikalikan, cukup dikalikan satu aja. Sedangkan yang besar sini ada 3, ini harus dikalikan ya, 3. Sedangkan ini dia 2, berarti si CA dia menang dari segi faktor keamanan dan juga dari segi interior karena poinnya di sini besar. Berarti poin yang besar ini kita tinggikan, sedangkan yang rendah itu dibiarkan agar si CA itu mengungguli dari yang lain gitu. Sehingga kita dapatkan rumusnya kita anggap kali 3 ya. Nah, berarti di sini 3K ditambah dengan E ditambah dengan P ditambah dengan 3I. Nah, jika menggunakan rumus yang ada, ini rumusnya. Jika menggunakan rumus ini, maka CA akan lebih unggul dari yang lainnya ya. Coba kita cek aja menggunakan kakak ya. Karena kalau misalnya M2, SP, dan S1 dia pasti akan lebih kecil. Kenapa? Karena di sini dia hanya menggunakan 2, 3, 1 gitu ya. Dan SP kenapa kecil sih? Karena sini ada 1. Jadi saingan terberat si CA adalah kakak. Coba kita cek untuk CA. Untuk CA berarti skornya ini 9, ini 9, 18. Ini 18 tambah 3 berarti skornya 21. Oke, kemudian kita menghitung skor kakak. Ini dia kali 3, 9 kali 3, 6 berarti sudah 15 ya. 15 tambah 5 berarti cuma 20 doang. Berarti yang benar adalah yang ini ya, rumusnya atau modelnya. Sehingga didapatkan adalah di sini nilai totalnya 3 kali K, 1 kali E, 1 kali P, dan 3 kali I. Sebenarnya bebas sih rumusnya. Bisa jadi misalnya di sini 4 kali K, di sini 4 kali I, 4 atau di sini 5, pokoknya minimal ini. Bisa jadi misalnya 4K tambah E tambah P tambah 4I. Itu sama saja ya. Nanti hasilnya yang C akan lebih tinggi, yang lebih besar kok. Tapi minimal rumusnya yang dipakai adalah yang ini. Oke, lanjut ya soal berikutnya. Oke, pola tangga. Roman membuat pola tangga dengan menggunakan beberapa persegi. Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dikerjakan. Tahap pertama, perseginya ada 1. Tahap kedua, perseginya ada 3. Dan tahap ketiga, perseginya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya. Seperti yang terlihat pada gambar, dia menggunakan 1 persegi pada tahap 1, 3 persegi pada tahap 2, dan 6 persegi pada tahap 3. Berapakah banyak persegi yang dia gunakan pada tahap keempat? Nah, kita lihat ya polanya ya. Dari tahap 1 ke 2, dia 3. Dia ditambah 2 ya. Kemudian dari tahap 2 ke tahap 3, dia ditambah 3. Berarti dari tahap 3 ke tahap 4, berarti dia tambah 4 ya. Berarti adalah 10 total perseginya. Berarti total persegi yang ada adalah 10. Oke, itu cukup saja dulu pembahasan kita mengenai literasi matematika atau AKM numerasi ANBK. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, silakan langsung komen di kolom komentar ya. Sampai sini dulu pertemuan kita, penjelasan kita kali ini. Bye-bye.